Kartu undangan itu tergeletak di atas meja kopi di ruang rumah keluarga Hermawan. Warnanya gading, tebal dan terasa mahal di ujung jari. Huruf-huruf berwarna emas berkilauan di bawah cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit, membentuk tulisan indah yang mengumumkan malam peresmian Grand Mahardika Hotel. Sebuah acara yang disebut-sebut akan menjadi acara sosial termewah tahun ini. Bapak Hermawan memegang cangkir tehnya dengan jari kelingking terangkat. Sebuah kebiasaan yang ia pertahankan dari masa jayanya sebagai seorang pejabat eselon. Matanya menatap kartu undangan itu dengan binar kepuasan. Ia berdeham, memastikan semua perhatian tertuju padanya sebelum mulai berbicara. Suaranya berat dan dibuat berwibawa. Malam peresmian Grand Mahardika bukan sekadar pesta. Ini adalah ajang pembuktian, sebuah penegasan status. Koneksi adalah segalanya. Dan malam ini kami akan menunjukkan di mana posisi keluarga Hermawan. Ibu Ratih, istrinya, tersenyum bangga. Senyumnya dilatih untuk tidak terlalu lebar agar tidak menciptakan kerutan di sekitar bibir yang sudah dipoles lipstik berwarna merah hati. Tentu saja, Pak. Pak Suryo sendiri yang memastikan kita mendapat undangan VVIP. Beliau tahu betul siapa saja yang pantas berada di lingkarannya. Ia melirik Arini, menantunya, seolah ingin memastikan Arini paham betapa beruntungnya ia bisa masuk ke dalam keluarga terpandang ini. Arini hanya tersenyum tipis. Ia sudah hafal dengan ritual malam minggu seperti ini. Setiap kali ada kesempatan, mertuanya akan mengulang-ulang narasi kebesaran keluarga mereka. Padahal Arini tahu, bapak mertuanya hanyalah pensiunan biasa dan koneksi dengan Pak Suryo, sang CEO Mahardika Group, lebih banyak ada dalam imajinasi mereka daripada kenyataan. Undangan itu pun ia yakini didapat melalui jalur umum yang bisa diakses kolega bisnis Bayu, bukan karena panggilan pribadi dari sang CEO. Dinda, adik Bayu, tidak tertarik dengan pembicaraan orang tuanya. Ia sibuk menggulir layar ponselnya, menunjukkan sebuah gaun kepada Bayu, kakaknya. Mas, lihat deh, bagus tidak kalau aku pakai gaun ini nanti? Warnanya biru elektrik, pasti paling kelihatan di antara semua tamu. Aku harus posting foto dengan latar belakang lobi utama hotel itu. Bayu mengangguk antusias. Bagus, Din. Kamu pasti jadi pusat perhatian. Lalu ia menoleh pada Arini. Senyumnya sedikit meredup saat melihat ekspresi datar istrinya. Kamu juga harus dandan yang paling cantik ya. Sayang, biar orang-orang tahu istriku secantik apa. Arini mengangguk pelan. Ia sedang memikirkan hal lain. Sesuatu yang sudah ia timbang-timbang selama beberapa hari. Ia tahu momennya tidak akan pernah tepat. Jadi lebih baik ia sampaikan sekarang. Ia meletakkan cangkir tehnya, menarik napas perlahan. Pak, M.A., Mas Bayu, ada yang mau Arini sampaikan, katanya lembut. Semua mata tertuju padanya. Ibu Ratih memperbaiki posisi duduknya. Alisnya sedikit terangkat, seolah bersiap mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Arini melanjutkan. Tadi ibu telepon. Beliau ingin sekali datang ke acara peresmian hotel itu. Beliau ingin melihat langsung hotel baru yang megah itu, dan sekalian menengok kita. Rencananya ibu akan tiba dari kampung besok siang. Keheningan yang berat dan tidak nyaman menyelimuti ruang keluarga itu. Senyum di wajah Ibu Ratih memudar seketika, digantikan oleh ekspresi kaku. Bapak Hermawan meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit hentakan, menimbulkan bunyi denting yang tajam. Dinda bahkan berhenti menatap ponselnya. Mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Ibumu? Ibu Widya maksudmu? Tanya Ibu Ratih dengan nada dingin. Mau datang ke acara sepenting itu? Arini merasakan perutnya melilit. Ia sudah menduga reaksi ini. Iya, M.A. Ibu hanya ingin ikut meramaikan. Ibu Ratih tertawa kecil. Tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Meramaikan. Rini? Ini bukan acara syukuran desa. Ini acara peresmian Hotel Bintang 5. Para tamunya pejabat, pengusaha besar. Coba kamu bayangkan ibumu ada di sana. Beliau mau pakai baju apa? Kebaya lamanya itu? Sandal jepitnya? Astaga, Rini, jangan membuat malu keluarga kita. Hati Arini terasa panas. Ia ingin membela ibunya, mengatakan bahwa ibunya adalah orang terbaik yang pernah ia kenal, terlepas dari pakaian apa yang ia kenakan.
Tapi lidahnya terasa keluh. Dinda menimpali dengan suara mengejek. Iya, Mbak Arini. Nanti teman-temanku lihat gimana? Mereka tahu aku dari keluarga Hermawan yang terpandang. Masa nanti ada yang kelihatan seperti itu di dekat kita? Bisa jatuh harga diriku. Bapak Hermawan berdeham lagi. Kali ini lebih keras. Arini, dengarkan papamu ini. Dalam hidup, yang paling penting itu adalah menjaga harkat dan martabat keluarga. Penampilan adalah cerminan status. Orang akan menilai kita dari apa yang mereka lihat pertama kali. Papamu ini susah payah membangun citra keluarga Hermawan. Jangan sampai dirusak hanya karena satu malam. Arini menatap suaminya, mencari pertolongan, pembelaan. Tapi Bayu justru menghindari tatapannya. Ia tampak gelisah, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Setelah beberapa saat yang menyiksa, Bayu akhirnya angkat bicara. Namun kalimatnya menusuk Arini lebih dalam daripada semua ucapan keluarganya. Sayang, kata Bayu dengan suara pelan. Mungkin ada baiknya ibu dinasihati sedikit. Bukan apa-apa. Ini demi kebaikan kita semua. Bilang pada ibu untuk pakai baju yang lebih bagus. Mungkin gaun yang pernah aku belikan dulu. Dan sepatunya. Tolong jangan pakai sandal. Aku tidak mau kamu dan ibumu jadi bahan omongan orang. Arini merasa napasnya sesak. Suaminya, orang yang seharusnya menjadi tamengnya, justru ikut mendorong pedang ke arahnya. Ia tidak melihat ini sebagai demi kebaikan bersama. Ia melihat ini sebagai permintaan untuk mengubah ibunya menjadi orang lain agar pantas bersanding dengan kemegahan palsu keluarga Hermawan. Baiklah, jawab Arini singkat. Suaranya bergetar menahan emosi. Nanti Arini sampaikan pada ibu. Ia bangkit berdiri. Permisi, Arini mau ke kamar dulu. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan cepat meninggalkan ruang keluarga. Ia bisa merasakan tatapan menusuk dari ibu mertuanya di punggungnya. Begitu pintu kamar tertutup, pertahanannya runtuh. Ia duduk di tepi tempat tidur, membiarkan rasa kecewa dan marah menguasainya. Ia kecewa pada keluarga mertuanya. Namun ia jauh lebih kecewa pada suaminya. Arini meraih ponselnya dan menekan nomor ibunya. Di seberang sana, suara ibu Widya terdengar riang. Halo, Enduk, gimana kabarmu? Baik, Bu. Ibu apa kabar? Kata Arini, berusaha keras agar suaranya tidak terdengar parau. Ibu baik sekali. Ibu sudah tidak sabar besok mau ke sana. Sudah ibu siapkan oleh-oleh untuk keluarga Bayu. Oh iya, Enduk, tidak usah repot-repot menjemput ibu di stasiun. Ibu nanti naik taksi saja langsung ke hotel. Kita bertemu di sana saja ya. Ibu tidak mau merepotkanmu. Hati Arini mencelos. Ibunya begitu tulus, begitu sederhana dalam pemikirannya. Ia hanya ingin bertemu putrinya dan melihat sebuah bangunan baru yang megah. Ia tidak tahu bahwa kedatangannya dianggap sebagai ancaman bagi citra sebuah keluarga. Iya, Bu. Hati-hati di jalannya. Bu, hanya itu yang bisa diucapkan Arini. Setelah menutup telepon, Arini menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang tampak lelah. Selama ini ia selalu berusaha menjadi jembatan antara kesederhanaan keluarganya dan ambisi sosial keluarga suaminya. Ia pikir cinta bisa menyatukan dua dunia yang berbeda itu. Tapi malam ini, ia sadar bahwa jembatan yang ia bangun ternyata sangat rapuh. Dan ia berdiri sendirian di tengah-tengahnya, dipaksa untuk memilih. Dan dalam hatinya, ia tahu ia tidak akan pernah bisa memilih untuk membelakangi wanita yang telah melahirkannya. Malam peresmian Grand Mahardika Hotel kini bukan lagi sekadar acara sosial baginya. Malam itu akan menjadi sebuah ujian. Lobi Grand Mahardika Hotel adalah sebuah pertunjukan kemewahan yang dirancang untuk membuat siapapun yang memasukinya merasa kecil. Langit-langitnya menjulang tinggi, dihiasi lampu kristal raksasa yang memendarkan cahaya keemasan ke segala penjuru. Lantai marmernya yang berwarna krem mengilap seperti cermin, memantulkan bayangan para tamu yang lalu lalang dengan gaun malam yang menjuntai dan setelan jas yang dipotong sempurna. Aroma samar parfum mahal dan bunga lili segar bercampur di udara, menciptakan atmosfer eksklusif. Arini berdiri di dekat pilar utama. Gaunnya yang berwarna zamrud tampak elegan namun tidak mencolok. Ia terus-menerus melirik ke arah pintu masuk utama.
Jantungnya berdebar tidak karuan. Bayu berdiri di sebelahnya, sibuk menyapa beberapa rekan bisnisnya dengan senyum lebar. Keluarganya sudah lebih dulu masuk ke dalam ballroom, tidak sabar untuk memamerkan diri. Sebuah taksi biru berhenti tepat di depan pintu lobi. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah seorang wanita paruh baya. Ibu Widya. Ia mengenakan atasan batik tulis dengan motif parang klasik berwarna coklat sogan, dipadukan dengan rok panjang berwarna hitam polos. Di kakinya, ia memakai sandal selop yang tampak nyaman, bukan sepatu hak tinggi yang menyiksa. Rambutnya disanggul sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Di tangannya, ia membawa sebuah tas jinjing dari anyaman pandan. Penampilan Ibu Widya adalah antitesis dari semua yang ada di lobi itu. Ia bersih, rapi, dan tampak berwibawa dengan caranya sendiri. Namun ia tidak berteriak kemewahan. Ia adalah sebuah nada tenang di tengah orkestra yang riuh. Arini segera menghampirinya. Senyum tulus terukir di wajahnya. Ibu, akhirnya sampai juga. Ibu Widya tersenyum lega melihat putrinya. Iya, Endu. Wah, bagus sekali hotelnya. Besar dan megah. Beliau menatap sekeliling dengan kekaguman yang tulus, seperti seorang turis yang baru pertama kali melihat sebuah keajaiban. Momen hangat itu tidak berlangsung lama. Ibu Ratih, yang entah datang dari mana, muncul bersama Dinda. Senyum di wajah Ibu Ratih tampak dipaksakan, dan matanya langsung melakukan pemindaian cepat dari atas ke bawah pada penampilan Ibu Widya. Oh, Ibu Widya sudah datang. Apa kabar, Bu? Katanya dengan nada yang terlalu manis. Sederhana sekali penampilan Ibu malam ini. Kalimat terakhir itu diucapkan sambil melirik sinis ke arah sandal yang dipakai Ibu Widya. Ibu Widya, yang tidak peka atau mungkin memilih untuk tidak peka terhadap nada sinis itu, menjawab dengan ramah. Kabar baik, Bu Ratih. Saya pakai yang paling nyaman saja. Perjalanan jauh. Kalau pakai yang aneh-aneh nanti malah pegal semua. Dinda berbisik cukup keras kepada temannya yang berdiri di dekatnya, sambil menutup mulutnya dengan pura-pura. Lihat deh, itu ibunya Mbak Arini. Beda banget ya sama kita. Temannya hanya terkikik kecil. Arini mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Ia bisa merasakan darahnya mulai mendidih. Ibu Ratih kemudian mengambil alih situasi. Mari, Bu Widya, jangan berdiri di sini, menghalangi jalan. Kita cari tempat duduk yang lebih tenang di dalam. Alih-alih membawa mereka ke arah ballroom utama tempat semua tamu berkumpul, Ibu Ratih justru memandu mereka menyusuri koridor yang lebih sepi. Koridor itu menuju ke sebuah area di dekat pintu servis dan toilet, tempat beberapa meja bundar kosong diletakkan, mungkin untuk staf atau tamu yang ingin merokok. Tempat itu remang-remang dan jauh dari pusat keramaian. Di sini lebih adem, Bu. Tidak terlalu ramai, jadi kita bisa mengobrol dengan lebih leluasa, kata Ibu Ratih, memberikan alasan yang jelas dibuat-buat. Arini tidak tahan lagi. Bu, kenapa kita di sini? Panggungnya kan di ballroom utama. Semua orang ada di sana. Bayu, yang sejak tadi hanya mengikuti dalam diam, akhirnya angkat bicara. Ia memegang lengan Arini. Sudah, sayang, nurut saja. Mama lebih tahu mana tempat yang enak. Lagi pula di sini ibu bisa istirahat. Kasihan baru datang dari perjalanan jauh. Alasan yang terdengar masuk akal. Namun Arini tahu itu bohong. Ia melihat mata Bayu yang menghindari tatapannya. Ia tahu suaminya sedang berkomplot dengan keluarganya untuk menyembunyikan ibunya. Mereka tidak ingin Ibu Widya terlihat. Akhirnya, mereka duduk di meja paling sudut. Ibu Widya tampak tidak terlalu peduli. Ia mengeluarkan sebuah kotak dari tas anyamannya. Ini, Ibu bawakan waji ketan gula merah kesukaan Dinda. Ibu buat sendiri tadi subuh. Dinda hanya melirik kotak itu dengan jijik. Terima kasih, Bu. Tapi aku lagi diet. Nanti kalau makan yang manis-manis, gaunku tidak muat lagi. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai bersuah foto, memastikan latar belakangnya tidak menunjukkan sudut ruangan yang suram itu. Ibu Ratih dan Dinda kemudian pamit dengan alasan ingin menyapa kolega penting mereka di dalam. Tinggallah Arini, Bayu, dan Ibu Widya di sudut terpencil itu. Bayu tampak sangat tidak nyaman. Ia terus-menerus memeriksa ponselnya,
Sesekali melirik ke arah ballroom seolah takut ketinggalan sesuatu yang penting. Arini menatap ibunya. Wanita itu hanya duduk tenang, mengamati beberapa pelayan yang hilir mudik dari pintu servis. Tidak ada raut kecewa atau marah di wajahnya. Hanya ada ketenangan yang misterius. Hotel ini besar sekali ya, Enduk, kata Ibu Widya memecah keheningan. Pasti banyak sekali kamarnya. Siapa ya yang punya ide membangun hotel semegah ini di sini? Arini tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya terlalu sakit melihat perlakuan yang diterima ibunya. Ia hanya bisa mengangguk. Dari kejauhan, mereka bisa mendengar suara musik yang elegan dan gelak tawa orang-orang. Arini melihat bapak mertuanya sedang berbicara akrab dengan seorang pria berjas. Menepuk-nepuk punggungnya seolah mereka teman lama. Ibu Ratih dan Dinda berbaur di antara kerumunan wanita sosialita, tertawa dan berpose untuk foto. Keluarga Hermawan sedang menampilkan pertunjukan terbaik mereka di panggung utama. Sementara itu, ibunya, wanita yang melahirkannya, wanita yang ia hormati lebih dari siapapun, didudukan di sudut yang gelap seolah ia adalah sebuah aib yang harus disembunyikan. Arini menatap Bayu, mengirimkan tatapan memohon dalam diam, berharap suaminya akan melakukan sesuatu. Mengajak mereka bergabung, atau setidaknya menunjukkan sedikit rasa hormat. Tapi Bayu hanya memberinya senyum lemah. Sabar ya, sayang. Nanti kalau acara puncaknya sudah selesai, kita ajak ibu jalan-jalan keliling hotel. Hati Arini terasa dingin. Ia sadar, tidak akan ada pertolongan dari suaminya. Ia sendirian dalam pertempuran ini. Ia memegang tangan ibunya yang terasa hangat dan kuat. Tangan yang telah bekerja keras seumur hidupnya. Ia tidak akan membiarkan tangan itu dilecehkan lebih jauh lagi. Malam masih panjang, dan Arini merasa sesuatu akan segera mencapai titik puncaknya. Ia hanya belum tahu, ledakan seperti apa yang akan terjadi. Waktu berjalan lambat di sudut ruangan yang terpencil itu. Arini berusaha keras memulai percakapan yang ringan dengan ibunya. Menanyakan kabar tetangga di kampung atau kesehatan bibinya. Apapun untuk mengalihkan perhatian dari suara tawa dan denting gelas yang datang dari ballroom utama. Ibu Widya menanggapi dengan singkat. Matanya lebih sering mengamati sekeliling dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sementara itu, Bayu semakin gelisah. Ia sudah puluhan kali memeriksa arlojinya. Maaf ya, sayang. Aku harus ke dalam sebentar. Menyapa beberapa klien penting. Kata Bayu akhirnya, tidak tahan lagi. Ia bangkit sebelum Arini sempat menjawab, meninggalkan kedua wanita itu sendirian. Arini tahu itu hanya alasan. Bayu tidak tahan berada di pengasingan ini. Ia ingin menjadi bagian dari kemeriahan di dalam. Melihat putrinya murung, Ibu Widya menepuk punggung tangannya dengan lembut. Sudah, tidak apa-apa. Kamu susul saja suamimu ke dalam. Kasihan dia. Mungkin merasa tidak enak dengan teman-temannya. Ibu di sini saja. Sambil lihat-lihat, Arini menggeleng. Tidak, Bu. Arini di sini saja sama ibu. Ibu Widya tersenyum tipis. Ia lalu berdiri. Kalau begitu, ibu mau ambil minum sebentar. Haus. Sekalian mau lihat-lihat makanan yang disajikan. Kelihatannya enak-enak sekali. Sebelum Arini sempat menawarkan diri untuk mengambilkannya, Ibu Widya sudah berjalan pelan menuju area buffet yang terletak di tepi ballroom utama. Ia berjalan dengan santai, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya menarik perhatian yang tidak diinginkan. Di tengah kerumunan, Bapak Hermawan sedang tertawa lebar. Ia berdiri di samping seorang pria gemuk berkacamata yang ia perkenalkan kepada semua orang sebagai direktur sebuah bank swasta. Bapak Hermawan sedang asyik menceritakan betapa dekat hubungannya dengan manajemen hotel, menyiratkan bahwa ia adalah salah satu tamu kehormatan. Saat itulah matanya menangkap sosok Ibu Widya. Senyum di wajahnya membeku. Ia melihat ibu dari menantunya itu berdiri di dekat meja prasmanan, memegang piring kecil, dan mengambil beberapa potong kue lapis. Sebuah pemandangan yang normal bagi orang lain. Namun bagi Bapak Hermawan, itu adalah bencana. Seorang wanita berpenampilan kampung, mengambil makanan sendiri di tengah pesta elit, seolah tidak pernah melihat makanan enak. Itu merusak citra yang sedang ia bangun. Matanya bergerak liar, mencari istrinya. Ia menemukan Ibu Ratih yang sedang berbincang dengan beberapa wanita sosialita. Dengan isyarat mata, ia memanggil istrinya.
Ibu Ratih segera pamit dan menghampiri suaminya. Ada apa, Pak? Tanyanya. Lihat itu, desis Bapak Hermawan. Dagunya mengarah ke Ibu Widya. Ibumu Arini. Seperti orang kelaparan, mengambil makanan sendiri di depan semua orang. Memalukan sekali. Semua orang melihatnya. Bagaimana kalau ada yang bertanya dia itu siapa? Kita bisa jatuh. Pak, kita harus melakukan sesuatu. Sekarang juga. Wajah Ibu Ratih mengeras. Amarah dan rasa malu berbaur menjadi satu. Ia sudah berusaha menyembunyikan wanita itu di sudut. Tapi sekarang wanita itu justru memamerkan diri di pusat perhatian. Ini tidak bisa dibiarkan. Kamu benar. Kamu sebagai kepala keluarga harus bertindak. Tegur dia. Suruh dia pergi kalau perlu. Jangan sampai dia merusak malam penting kita ini, kata Ibu Ratih dengan suara tajam. Didorong oleh gengsi dan hasutan istrinya, Bapak Hermawan menegakkan tubuhnya. Ia berjalan dengan langkah-langkah yang dibuat mantap menuju Ibu Widya, melewati kerumunan tamu yang memberinya jalan. Beberapa orang menatapnya dengan penasaran, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Ibu Widya baru saja akan menyuap sepotong kue ketika Bapak Hermawan tiba di hadapannya, berdiri menjulang seperti seorang hakim. Ibu, kata Bapak Hermawan dengan suara yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar. Sepertinya Anda salah tempat. Ibu Widya menatapnya dengan bingung. Piring kecil masih di tangannya. Salah tempat bagaimana, Pak? Ini acara khusus untuk undangan VVIP. Lanjut Bapak Hermawan. Tatapannya dingin dan merendahkan. Mungkin ada kesalahpahaman. Penampilan Anda, terus terang saja, tidak sesuai dengan acara ini. Darah serasa surut dari wajah Ibu Widya. Ia mengerti sekarang. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Tapi saya ibunya Arini, menantu Anda, kata Ibu Widya pelan, berusaha menjaga martabatnya. Bapak Hermawan tertawa sinis. Justru karena itu saya merasa harus bertindak. Saya tidak mau nama baik keluarga saya tercoreng. Mari, saya panggilkan petugas untuk membantu ibu menemukan jalan keluar. Ia memberi isyarat kepada seorang petugas keamanan berbadan tegap yang berdiri tak jauh dari sana. Petugas itu mendekat dengan sigap. Tolong antar ibu ini ke pintu keluar. Beliau tamu yang salah alamat. Perintah Bapak Hermawan dengan nada final. Dari tempatnya berdiri, Arini menyaksikan seluruh adegan itu dengan mata terbelalak. Waktu seolah berhenti. Ia melihat ayunan palu hakim yang dijatuhkan pada ibunya. Ia melihat tatapan bingung ibunya berubah menjadi sakit hati. Ia melihat senyum puas di wajah bapak mertuanya. Ia melihat bisik-bisik dan tatapan kasihan dari para tamu. Ia melihat Dinda yang cepat-cepat membuang muka, dan Bayu yang berdiri mematung di dekat pilar, pucat dan tidak melakukan apa-apa. Petugas keamanan itu berkata dengan sopan namun tegas kepada Ibu Widya. Mari, Bu, saya antar. Dengan tangan gemetar, Ibu Widya meletakkan piringnya di meja terdekat. Ia tidak melawan. Ia tidak berdebat. Dengan kepala sedikit tertunduk, ia berjalan mengikuti petugas keamanan itu, melewati kerumunan yang memberinya jalan seolah ia adalah seorang pesakitan. Setiap langkah ibunya terasa seperti cambukan di punggung Arini. Dunia Arini runtuh berkeping-keping. Rasa hormat, toleransi, dan harapan yang selama ini ia pupuk untuk keluarga suaminya hancur lebur menjadi debu. Malam itu, di tengah kemegahan Grand Mahardika Hotel, ia menyaksikan ibunya, wanita paling mulia yang ia kenal, diusir seperti seorang pengemis. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Arini hanya bisa berdiri mematung. Kakinya seolah terpaku di lantai marmer, sementara pemandangan ibunya yang berjalan gontai menjauh terus berputar di kepalanya. Suara musik dan tawa di sekelilingnya terdengar mendengung dan jauh. Tapi kemudian, rasa kaget itu pecah, digantikan oleh gelombang amarah yang begitu panas dan dahsyat. Tanpa mempedulikan tatapan orang-orang, ia mulai berjalan cepat, menerobos kerumunan. Tujuannya bukan pintu keluar, melainkan suaminya, Bayu, yang masih berdiri seperti patung di dekat pilar. Arini mencengkeram lengan Bayu dengan keras. Kukunya menancap di kain jas mahalnya. Bayu terperanjat. Ia menatap Arini dengan mata penuh ketakutan. Kamu lihat itu, desis Arini,
Suaranya rendah dan bergetar karena marah. Kamu lihat apa yang orang tuamu lakukan pada ibuku? Dan kamu hanya berdiri di sini? Kamu hanya diam dan menonton? Bayu tergagap. Sayang, tenang dulu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus berbuat apa? Bentak Arini. Tidak peduli lagi jika ada yang mendengar. Dia ibuku, Bayu. Ibu yang melahirkan istrimu. Dan ayahmu mengusirnya di depan ratusan orang seolah dia sampah. Dan kamu tidak melakukan apa-apa. Aku tidak mau membuat keributan. Sayang, kata Bayu, menggunakan alasan paling pengecut yang pernah didengar Arini. Nanti kita selesaikan ini baik-baik. Ini bukan waktu dan tempat yang tepat. Bagi Arini, itu adalah kalimat terakhir. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ia melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Tatapannya pada Bayu penuh dengan kekecewaan yang tak terhingga. Kamu bukan hanya seorang anak yang penurut, Bayu. Kamu seorang pengecut. Arini berbalik dan berlari. Ia tidak peduli lagi pada pesta, pada klien, pada citra, atau pada apapun. Ia berlari melewati lobi yang megah, mendorong pintu kaca dengan keras, dan keluar ke udara malam yang sedikit lembab. Matanya menyapu area taman di depan hotel. Dan di sanalah ia menemukannya. Ibu Widya sedang duduk sendirian di bangku marmer di dekat air mancur yang memancarkan cahaya warna-warni. Bahunya sedikit berguncang. Ketika Arini mendekat, ia melihat apa yang paling ia takuti. Untuk pertama kalinya seumur hidupnya, Arini melihat air mata mengalir di pipi ibunya yang selalu tegar. Bukan tangisan histeris, melainkan air mata sunyi yang menandakan luka yang sangat dalam. Ibu, bisik Arini, suaranya serak. Ia langsung duduk dan memeluk ibunya dengan erat. Ia bisa merasakan tubuh ibunya bergetar. Arini tidak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan ibunya menangis di bahunya, sementara hatinya sendiri terbakar oleh api amarah dan rasa bersalah. Ia merasa bersalah karena telah membawa ibunya ke dalam situasi ini, ke dalam sarang ular yang ia sebut keluarga mertua. Setelah beberapa saat, tangis Ibu Widya mereda. Ia melepaskan pelukan Arini dan menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Ia menatap putrinya. Matanya masih merah, namun sorotnya mulai berubah. Ada ketegasan yang kembali di sana. Sudah, Enduk, jangan ikut menangis. Ibu tidak apa-apa. Ibu hanya kaget, katanya dengan suara yang masih sedikit serak. Melihat air mata ibunya adalah percikan terakhir yang menyulut ledakan dalam diri Arini. Semua kesedihannya menguap, digantikan oleh sebuah resolusi yang dingin dan sekeras baja. Waktu untuk menjadi menantu yang baik sudah selesai. Waktu untuk menjaga perasaan orang-orang yang tidak punya hati sudah berakhir. Arini mengeluarkan ponselnya. Ia menekan nomor Bayu. Panggilan itu langsung dijawab. Halo, sayang, kamu di mana? Aku khawatir. Terdengar suara Bayu yang cemas. Arini tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya berkata dengan nada datar dan dingin. Kalian nikmati pestanya. Nikmati kemegahan yang kalian banggakan itu. Sebentar lagi, pestanya akan benar-benar dimulai. Ia langsung memutus panggilan sebelum Bayu sempat menjawab. Ibu Widya menatapnya. Ada kilatan aneh di matanya. Kamu mau melakukan apa? Enduk? Arini menatap balik ibunya. Aku akan membuat mereka membayar semua ini, Bu. Aku akan mengambil kembali semua yang pernah aku berikan. Aku akan memastikan mereka merasakan malu yang jauh lebih besar dari yang ibu rasakan malam ini. Ibu Widya terdiam sejenak. Ia lalu menggenggam tangan Arini dengan erat. Tangan yang tadi gemetar kini terasa kokoh. Sudah, Enduk. Tidak apa-apa. Kemarahan hanya akan membuat hatimu lelah, katanya dengan bijak. Tapi kemudian ia menambahkan sebuah kalimat yang mengubah segalanya. Waktunya mereka belajar sebuah pelajaran. Pelajaran tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali. Ibu Widya bangkit berdiri. Wajahnya kini tenang, tanpa jejak air mata. Seolah-olah badai telah berlalu dan meninggalkan lautan yang sunyi namun menyimpan kekuatan dahsyat di bawahnya. Ayo, kita pergi sebentar. Ada telepon penting yang harus ibu buat, katanya. Arini menatap ibunya dengan bingung, namun ia ikut berdiri. Ada sesuatu dalam sikap ibunya yang baru.
Sebuah aura kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik penampilan sederhananya. Mereka berjalan menuju jalan raya, menghentikan sebuah taksi yang lewat. Saat mereka masuk ke dalam taksi, menjauh dari cahaya gemerlap Grand Mahardika Hotel, Arini merasa dinamika telah berbalik. Mereka tidak lagi melarikan diri dari penghinaan. Mereka sedang bersiap untuk sebuah serangan balik. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Arini merasa punya harapan. Harapan akan sebuah pembalasan. Di dalam taksi yang melaju membelah malam, keheningan terasa pekat. Arini menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelip tampak buram di matanya yang masih basah. Ia masih bisa merasakan getaran tubuh ibunya saat menangis tadi. Di sebelahnya, Ibu Widya tampak tenang. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, namun tangannya yang terkepal di pangkuannya mengkhianati ketegangan yang ia rasakan. Kemudian, Ibu Widya mengeluarkan ponselnya. Ponsel itu model lama, sederhana, sama sekali tidak mencerminkan kemewahan. Arini mengira ibunya akan menelepon salah satu kerabat di kampung untuk menenangkan diri. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Arini tertegun. Ibu Widya menekan sebuah nomor dari kontaknya. Suaranya, ketika ia berbicara, terdengar berbeda. Bukan lagi suara ibu dari desa yang lembut dan sedikit medok. Suaranya menjadi tajam, jelas, dan penuh otoritas. "Halo, Rahmat," sapa Ibu Widya. "Tolong segera sambungkan saya dengan Pak Suryo dari Mahardika Group sekarang juga. Ini darurat. Katakan ini dari investor utama Anda. Jangan biarkan saya menunggu." Arini menoleh cepat, menatap ibunya dengan tidak percaya. "Investor utama? Siapa Rahmat? Apa yang ibunya bicarakan?" Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Ia ingin bertanya, tapi ia memilih diam, membiarkan ibunya menyelesaikan panggilannya. Hening sejenak, lalu Ibu Widya kembali berbicara. "Suryo, ini saya, Widya Ningrum. Ada sedikit masalah di acaramu. Saya akan meneleponmu kembali dalam 5 menit dari nomor yang berbeda. Pastikan kamu yang mengangkatnya sendiri." Panggilan itu ditutup. Ibu Widya memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas anyamannya. Ia lalu menoleh kepada Arini, yang menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. "Ibu, apa maksudnya tadi? Investor utama?" Arini akhirnya bertanya. Suaranya nyaris berbisik. Ibu Widya menghela napas panjang. Ia menatap putrinya dalam-dalam. "Ada hal yang selama ini tidak pernah ibu ceritakan padamu, Enduk. Bukan karena ibu tidak percaya padamu, tapi karena ibu ingin melindungimu." Ia mulai bercerita. Cerita itu mengalir seperti sungai yang deras, membuka rahasia yang terpendam selama puluhan tahun. Ibu Widya menceritakan bagaimana setelah ayah Arini meninggal, ia menggunakan sisa uang pesangon dan warisan kecil untuk memulai usaha jual beli tanah di kampung. Usaha yang awalnya kecil, ternyata berkembang pesat seiring dengan pembangunan daerah. Ia punya bakat alami dalam melihat potensi sebuah properti. Selama bertahun-tahun, ia diam-diam mengumpulkan keuntungan, menginvestasikannya kembali dengan cerdas, hingga pundi-pundinya menjadi sangat besar. Ia hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tapi karena ia tidak ingin uang mengubah dirinya atau cara orang lain memandangnya. "Ibu tidak pernah mau uang mengubah cara orang memandang kita, Enduk," kata Ibu Widya lirih. "Ibu ingin kamu tumbuh menjadi wanita kuat yang mandiri. Ibu ingin seorang pria mencintaimu karena dirimu apa adanya, bukan karena harta ibumu. Dan sejujurnya, ibu ingin melihat karakter asli keluarga suamimu tanpa pengaruh uang." Sepertinya, malam ini ibu mendapatkan jawabannya. Arini masih terpana, sulit memproses semua informasi itu. Ibunya, wanita sederhana yang ia kenal seumur hidupnya, ternyata adalah seorang jutawan, mungkin miliarder. "Dan hotel itu, Bu?" tanya Arini. "Hotel itu adalah salah satu investasi terbesar ibu. Pak Suryo adalah rekan bisnis lama. Ia punya visi, tapi kekurangan modal besar. Ibu masuk sebagai investor tunggal terbesar, dengan syarat nama ibu tidak pernah dipublikasikan. Ibu lebih suka bekerja di balik layar," kata Ibu Widya menjelaskan. Arini masih merasa ini seperti mimpi. Semuanya terasa tidak nyata. "Ibu tahu kamu mungkin sulit percaya.
Ibu Widya kemudian kembali mengambil ponselnya. Kali ini ia membuka sebuah folder yang terkunci dengan sidik jarinya. Layar ponsel yang tampak kuno itu menampilkan deretan berkas digital yang sangat rapi. Ia menunjukkannya kepada Arini. Di layar itu, Arini melihat dokumen-dokumen yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ada salinan perjanjian kerjasama antara PT Widya Graha Persada, sebuah nama perusahaan yang belum pernah ia dengar, dengan Mahardika Group. Ia melihat sertifikat kepemilikan saham mayoritas atas nama Widya Ningrum. Ia melihat bukti transfer bank dengan nominal angka 0 yang begitu banyak hingga membuatnya pusing. Semuanya sah, jelas, dan tidak terbantahkan. Syok yang dirasakan Arini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahannya yang tadi membara kini terasa dingin, tajam, dan sangat fokus. Ini bukan lagi sekadar penghinaan terhadap ibunya yang sederhana. Ini adalah penghinaan terhadap seorang wanita kuat yang menjadi tulang punggung dari kemegahan yang mereka banggakan. Keluarga Hermawan tidak hanya mengusir seorang ibu dari kampung. Mereka baru saja mengusir pemilik rumah dari pestanya sendiri. Ironi dari situasi itu begitu luar biasa, begitu pahit. Arini tidak lagi merasa sedih. Ia tidak lagi merasa kalah. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang terpantul dari wanita hebat yang duduk di sebelahnya. Rasa sakit hatinya kini telah bermetamorfosis. Ia menjadi sebuah senjata. Dan Arini tahu persis kepada siapa senjata itu akan ia arahkan. "Pak, tolong berhenti di kedai kopi depan itu sebentar," kata Ibu Widya kepada sopir taksi. Taksi menepi di depan sebuah kedai kopi 24 jam yang tidak terlalu ramai. Mereka butuh tempat yang netral untuk menyusun langkah selanjutnya. Di dalam, aroma kopi yang pekat menyambut mereka. Mereka memilih meja di sudut yang paling sepi. Arini memesan 2 teh hangat. Tangannya masih sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Begitu teh dihidangkan, Ibu Widya mengeluarkan ponselnya lagi. Dengan tenang, ia menekan sebuah nomor. "Rahmat, ini saya. Berikan ponselmu kepada Pak Suryo sekarang," katanya tanpa basa-basi. Hening sejenak. Arini bisa membayangkan kepanikan di seberang sana. Pak Suryo, CEO Mahardika Group, pasti sedang berada di puncak acaranya. Tidak lama kemudian, terdengar suara pria yang panik dari ponsel Ibu Widya yang di loudspeaker. "Astaga, Ibu Widya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya baru saja mendengar desas-desus. Saya sama sekali tidak tahu. Ini keterlaluan. Saya akan segera mencari orang yang bernama Hermawan itu dan mengusirnya sekarang juga. Saya akan." "Jangan, Suryo," potong Ibu Widya dengan tenang, namun nadanya tidak bisa dibantah. Sikap tenangnya justru membuat Pak Suryo semakin panik. "Jangan lakukan apa-apa dulu. Biarkan mereka menikmati euforia palsu mereka sebentar lagi. Saya tidak mau pembalasan yang terburu-buru. Saya mau sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup mereka." Ada jeda di seberang sana. Pak Suryo sepertinya mengerti bahwa ini bukan lagi sekadar permintaan maaf. Ini adalah perintah. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" tanyanya dengan patuh. "Lanjutkan acara seperti tidak terjadi apa-apa. Saat tiba giliranmu untuk memberikan pidato utama, lakukan seperti biasa. Kamu bahkan boleh berterima kasih kepada para tamu dan kolega yang hadir. Sebut saja nama keluarga Hermawan secara umum jika perlu. Biarkan ego mereka semakin membengkak." "Baik, Bu. Akan saya lakukan." "Lalu, di akhir pidatomu, katakan kamu akan memperkenalkan tamu kehormatan yang sesungguhnya." Sosok di balik layar yang membuat Grand Mahardika ini berdiri. "Lalu, panggil nama saya. Panggil Widya Ningrum." Arini menahan napas. Rencana itu begitu sempurna dalam kekejamannya. Memberi mereka terbang setinggi mungkin hanya untuk menjatuhkan mereka dari puncak tertinggi. Pak Suryo langsung setuju. "Tentu, Bu. Apapun yang Ibu inginkan. Akan saya siapkan penyambutan yang paling meriah. Satu hal lagi, Suryo. Saya dan putri saya butuh berganti pakaian. Penampilan kami saat ini, seperti yang kamu tahu, dianggap tidak pantas. Tolong kirim seseorang yang paling kamu percaya untuk mengantarkan 2 gaun yang pantas ke lokasi saya sekarang. Tidak perlu yang berlebihan, cukup yang elegan."
Dan siapkan akses kartu khusus untuk kami langsung ke belakang panggung. Siap, Bu. Segera saya laksanakan. Saya akan kirim asisten pribadi saya sendiri. Saya tunggu kehadiran Ibu. Sekali lagi, saya mohon maaf, Bu. Panggilan berakhir. Ibu Widya meletakkan ponselnya dan menyesap tehnya seolah baru saja memesan makanan, bukan merancang sebuah kudeta sosial. Arini menatap ibunya dengan penuh kekaguman. Di balik kesederhanaan yang ia kenal, ada seorang ahli strategi yang ulung. Sekarang bagianmu, Enduk, kata Ibu Widya sambil menatap Arini. Setelah ibu naik ke panggung dan semua kebenaran terungkap, panggung itu milikmu. Kamu yang paling tahu luka apa yang mereka berikan. Kamulah yang paling berhak memberikan putusan akhir. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan ragu. Arini mengangguk. Hatinya mantap. Iya, Bu. Mereka tidak menunggu lama. Sekitar 20 menit kemudian, seorang wanita muda berpenampilan profesional masuk ke kedai kopi, membawa 2 buah kotak gaun besar. Ia menyerahkannya kepada Ibu Widya dengan penuh hormat, bersama sebuah kartu akses berwarna hitam. Ibu dan Arini berganti pakaian di toilet kedai kopi yang bersih. Gaun yang dikirimkan sempurna. Ibu Widya mengenakan gaun panjang berwarna biru tua yang simpel namun berpotongan sangat bagus, membuatnya tampak anggun dan berwibawa. Arini mengenakan gaun berwarna perak yang memancarkan cahaya lembut, memberinya aura yang dingin dan kuat. Ketika mereka keluar dari kedai kopi dan masuk kembali ke dalam taksi yang sama untuk kembali ke hotel, mereka bukan lagi ibu dan anak yang terhina. Mereka adalah 2 ratu yang akan merebut kembali tahta mereka. Perjalanan kembali ke Grand Mahardika Hotel terasa sangat berbeda. Udara di dalam taksi tidak lagi dipenuhi keputusasaan, melainkan antisipasi yang menegangkan. Arini menatap gedung hotel yang semakin dekat. Dari luar, kemegahannya tampak sama. Tapi Arini tahu, sebentar lagi, fondasi kepalsuan yang menopang pesta di dalamnya akan ia dan ibunya runtuhkan hingga berkeping-keping. Pintu samping hotel terbuka ke sebuah koridor servis yang sibuk dan remang-remang. Udara terasa pengap, dipenuhi suara derap langkah staf, derit roda troli, dan perintah-perintah singkat yang diucapkan lewat radio komunikasi. Ini adalah jantung pacu hotel, sebuah dunia yang sangat berbeda dari kemewahan yang ditampilkan di depan. Arini dan Ibu Widya melangkah masuk. Kartu akses hitam di tangan Arini membuka kunci elektronik dengan sekali sentuh. Seorang wanita muda yang Arini kenali sebagai asisten pribadi Pak Suryo sudah menunggu mereka. Ia membungkuk hormat. Mari, Bu, Mbak. Pak Suryo sudah menunggu di belakang panggung. Ia memandu mereka melewati labirin koridor, hingga akhirnya mereka tiba di area belakang panggung utama ballroom. Dari celah tirai beludru hitam yang tebal, mereka bisa melihat panggung yang bermandikan cahaya dan ratusan tamu yang duduk di meja-meja bundar. Suara pembawa acara menggema, menyebutkan satu persatu sponsor dan mitra yang terlibat. Mata Arini langsung mencari meja paling depan, tempat yang paling strategis. Dan di sanalah mereka, keluarga Hermawan. Mereka tampak seperti raja dan ratu di pesta mereka sendiri. Bapak Hermawan bersandar di kursinya dengan angkuh, sesekali mengangguk pada orang yang menyapanya. Ibu Ratih mengipas-ngipas dirinya dengan pelan. Senyumnya penuh kepuasan. Dinda sibuk memotret setiap sudut dengan ponselnya. Bibirnya manyun sempurna untuk kamera. Dan Bayu, suaminya, tampak jauh lebih santai sekarang. Ia tertawa mendengar lelucon dari seorang pria di sebelahnya. Seolah beban karena kehadiran ibu mertuanya yang dianggap memalukan telah sepenuhnya terangkat. Melihat mereka begitu nyaman dalam kebohongan mereka, hati Arini yang tadi sudah dingin kini terasa membeku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi belas kasihan. Pembawa acara akhirnya sampai pada puncak acara. Dengan suara yang antusias, ia memperkenalkan orang yang paling ditunggu-tunggu. Mari kita sambut Presiden Direktur dari Mahardika Group, Bapak Suryo Adiwidjojo. Tepuk tangan membahana. Pak Suryo, seorang pria berusia 50-an dengan penampilan karismatik, melangkah ke atas panggung. Ia tersenyum, melambaikan tangan, dan berdiri di belakang podium berlogo Grand Mahardika. Dari sudut matanya, Arini bisa melihat Pak Suryo melirik sekilas ke arah mereka di balik tirai, sebuah isyarat bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Pak Suryo memulai pidatonya dengan lancar.
Ia berterima kasih kepada timnya, kepada para kontraktor, arsitek, dan semua pihak yang telah bekerja keras. Kemudian, ia mulai menyapa para tamu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para tamu undangan, kolega bisnis, dan sahabat-sahabat yang kehadirannya telah membuat malam ini begitu istimewa. Kehadiran Anda semua adalah sebuah kehormatan bagi kami, katanya dengan hangat. Arini memperhatikan, dari celah tirai, bagaimana Bapak Hermawan menegakkan punggungnya mendengar kalimat itu. Ibu Ratih bahkan tersenyum lebih lebar. Mereka merasa pujian itu ditujukan langsung kepada mereka. Pak Suryo berhenti sejenak, membiarkan jeda yang dramatis. Lalu, nadanya berubah menjadi lebih serius dan personal. Namun, hadirin sekalian, semua kemegahan yang kita saksikan malam ini, setiap pilar yang berdiri kokoh, setiap lampu yang bersinar terang, tidak akan pernah ada tanpa visi dan keberanian satu orang. Seseorang yang mempercayai proyek ini bahkan ketika orang lain masih meragukannya. Seluruh ballroom hening. Para tamu mencondongkan tubuh ke depan, penasaran. Beliau adalah sosok yang lebih suka bekerja di balik layar. Seorang yang sangat rendah hati dan tidak pernah mencari panggung. Tapi malam ini, saya merasa berkewajiban untuk tidak membiarkan kontribusi terbesarnya tidak diakui di depan kita semua. Jantung Arini berdebar kencang. Inilah saatnya. Hadirin sekalian, kehormatan terbesar malam ini adalah untuk investor utama kami, yang tanpanya, hotel ini hanyalah sebuah mimpi di atas kertas. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Widyaningrum. Nama itu diucapkan dengan jelas dan tegas ke seluruh penjuru ballroom. Ibu Widyaningrum, bukan Widya. Nama lengkap yang tertera di semua dokumen legal. Seketika, lampu sorot utama bergerak liar, menyapu barisan depan seolah mencari sosok tersebut. Musik yang tadinya lembut kini berubah menjadi alunan yang megah dan penuh kemenangan. Dan dari balik tirai bludru hitam, diiringi oleh tatapan bingung dan kaget dari ratusan pasang mata, Ibu Widya melangkah keluar. Ia berjalan perlahan, dengan gaun biru tuanya yang sederhana namun elegan, menuju pusat panggung. Arini ikut melangkah keluar dari bayang-bayang, berjalan beberapa langkah di belakang ibunya. Panggung kebenaran telah dibuka, dan ia siap memainkan perannya. Ketika nama lengkap Ibu Widyaningrum menggema di seluruh ruangan, reaksi pertama dari meja keluarga Hermawan adalah kebingungan kolektif. Bapak Hermawan mengerutkan keningnya, mencoba mengingat-ingat apakah ia pernah mendengar nama itu di jajaran Dewan Direksi. Widyaningrum, nama yang asing. Ia melirik istrinya, yang juga tampak bingung. Namun, kebingungan itu berubah menjadi horor murni ketika lampu sorot akhirnya menemukan targetnya. Dan sosok yang melangkah keluar dari balik panggung adalah wanita yang sama persis dengan yang telah mereka usir beberapa jam lalu. Senyum puas di wajah Bapak Hermawan runtuh seperti bangunan yang dihantam gempa. Warna wajahnya berubah dari kemerahan karena bangga menjadi pucat pasi seperti kertas. Rahangnya mengendur. Matanya membelalak tak percaya. Ia seperti melihat hantu. Di sebelahnya, Ibu Ratih terkesiap begitu keras hingga terdengar oleh orang di meja sebelah. Kipas di tangannya jatuh ke pangkuan tanpa ia sadari. Matanya terpaku pada sosok Ibu Widya yang berjalan dengan tenang menuju panggung. Tangannya yang gemetar mencengkeram lengan suaminya. "Pak, itu tidak mungkin. Itu kan wanita tadi. Bagaimana bisa?" Bisiknya panik. Suaranya tercekat di tenggorokan. Bagi Dinda, dunia seakan berhenti berputar. Ponsel yang sejak tadi ia genggam erat untuk merekam setiap momen kebanggaan keluarganya, terlepas dari tangannya dan jatuh ke atas piring dengan bunyi denting yang nyaring. Wajahnya yang tadi dipoles riasan sempurna kini terlihat seperti topeng yang retak. Semua rencana unggahan media sosialnya, semua caption sombong yang sudah ia siapkan di kepalanya, lenyap seketika, digantikan oleh gelombang rasa malu yang luar biasa panas. Dan Bayu. Ia merasakan seluruh darah di tubuhnya seakan surut ke kaki. Ia menatap ibunya Arini, yang berjalan di belakang Ibu Widya, dengan tatapan ngeri. Ia tidak hanya melihat ibu mertuanya, ia melihat investor utama. Ia tidak hanya melihat istrinya, ia melihat putri dari investor utama. Semua kepingan teka-teki yang aneh malam itu, ketenangan ibunya Arini, telepon misterius Arini yang penuh ancaman, kini menyatu menjadi sebuah gambaran yang mengerikan. Ia sadar,
Ia dan keluarganya tidak hanya melakukan kesalahan sosial. Mereka telah melakukan bunuh diri sosial dan finansial di panggung termegah. Keheningan yang canggung di antara para tamu pecah ketika Pak Suryo mulai bertepuk tangan dengan antusias. Para staf hotel dan jajaran direksi yang mengetahui kebenaran segera mengikutinya. Dan dalam sekejap, seluruh ballroom bergemuruh oleh tepuk tangan. Para tamu, meskipun masih bingung, ikut bertepuk tangan, terbawa oleh suasana. Ibu Widya tiba di panggung. Pak Suryo menyambutnya dengan membungkukkan badan dalam-dalam. Sebuah gestur penghormatan tertinggi. Ia menyerahkan sebuah plakat kristal yang indah. Atas nama seluruh Mahardika Group, terima kasih atas kepercayaan Ibu, katanya. Suaranya terdengar tulus melalui mikrofon. Ibu Widya menerima plakat itu dengan anggukan sederhana. Terima kasih, Suryo, balasnya singkat. Kemudian, seperti yang telah direncanakan, Arini melangkah maju. Ia tidak menunggu dipersilakan. Pak Suryo, yang mengerti perannya, dengan sigap memberikan mikrofon dari podium kepada Arini. Arini memegang mikrofon itu dengan tangan yang mantap. Ia berdiri di tengah panggung, lampu sorot menyorot wajahnya, membuatnya tampak bersinar dengan cahaya perak gaunnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti dan mengunci pada satu titik. Meja nomor 1, tempat keluarga Hermawan duduk mematung seperti sekumpulan arca. Selamat malam, hadirin sekalian. Suaranya terdengar jernih dan kuat, membelah keheningan yang kembali menyelimuti ballroom. Perkenalkan, nama saya Arini. Saya adalah putri dari wanita hebat yang baru saja Anda sambut, Ibu Widyaningrum, yang kini Anda semua kenal sebagai pemilik hotel yang sedang Anda nikmati kemegahannya malam ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Hermawan. Arini sengaja menekankan kata terima kasih dengan nada ironis yang tajam. Ia melihat bapak mertuanya tersentak seolah baru saja disengat listrik. Ia melihat ibu mertuanya menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajah. Karena beberapa jam yang lalu, keluarga terhormat inilah yang dengan murah hati telah mengantar pemilik hotel ini ke pintu keluar, karena menganggap penampilan beliau yang sederhana begitu memalukan dan tidak pantas berada di sini. Gasps dan bisikan kaget terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Kebenaran yang telanjang dan brutal itu kini telah tersaji untuk dinikmati semua orang. Arini berhenti berbicara, memberikan waktu bagi keluarga mertuanya untuk merasakan setiap detik dari penghinaan publik yang mereka ciptakan sendiri. Panggung pembalasan baru saja dimulai. Dampak dari kalimat terakhir Arini menyebar seperti gelombang kejut ke seluruh ballroom. Para tamu yang tadinya hanya berbisik kini mulai berbicara dengan lebih terbuka. Tatapan mereka beralih antara panggung dan meja keluarga Hermawan dengan campuran rasa ngeri dan sedikit rasa puas. Pesta yang tadinya terasa elegan kini berubah menjadi sebuah pengadilan publik. Arini membiarkan keheningan yang menyiksa itu menggantung selama beberapa saat. Ia menatap lurus ke arah Bapak Hermawan, yang kini tampak 10 tahun lebih tua. Ia melihat Ibu Ratih yang berusaha menyembunyikan wajahnya di balik bahu suaminya. Ia melihat Dinda yang gemetar hebat. Dan ia melihat Bayu, yang menatapnya dengan ekspresi memohon yang menyedihkan. Tidak ada belas kasihan dalam diri Arini. Jadi, kata Arini melanjutkan pidatonya, suaranya tetap dingin dan terkendali. Sebagai perwakilan dari pemilik sah properti ini, dan sebagai putri dari wanita yang telah mereka hina, saya rasa pantas jika kita memberikan penghormatan yang setimpal atas perlakuan mereka. Ia berhenti, lalu menoleh ke arah kepala keamanan hotel yang berdiri terpaku di dekat panggung. Keamanan, tolong tunjukkan sekali lagi pintu keluar kepada keluarga Bapak Hermawan. Kali ini, mohon pastikan mereka benar-benar sampai di luar gerbang utama. Hotel ini tidak lagi menyambut kehadiran mereka. Perintah itu jelas, tegas, dan absolut. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap segera bergerak menuju meja nomor 1. Mereka melakukannya dengan profesional, tanpa kekerasan, namun dengan ketegasan yang tidak bisa ditawar. Tolong ikuti kami, Pak, Bu, kata salah satu petugas. Bapak Hermawan tidak bergerak. Ia terlalu syok untuk bereaksi. Ibu Ratih mulai terisak pelan. Ini adalah mimpi terburuknya yang menjadi kenyataan. Ayo, Pak, Ma,
Kita pergi dari sini, bisik Bayu, berusaha menarik tangan ayahnya. Wajahnya merah padam karena menahan malu yang tak terkira. Dengan langkah-langkah yang berat dan disaksikan oleh ratusan pasang mata, keluarga Hermawan bangkit dari kursi mereka. Perjalanan mereka keluar dari ballroom terasa sangat panjang. Tidak ada lagi yang menyapa mereka. Teman-teman dan kolega yang tadi mereka sapa dengan bangga kini membuang muka, pura-pura sibuk dengan minuman mereka. Ini adalah prosesi pemakaman reputasi mereka. Arini menyaksikan semua itu dari atas panggung tanpa berkedip. Setelah bayangan terakhir dari keluarga itu hilang di telan pintu, ia kembali menatap para tamu. Mohon maaf atas gangguan ini. Silakan lanjutkan menikmati malam Anda. Terima kasih. Dengan itu, ia menyerahkan mikrofon kembali kepada Pak Suryo yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Arini kemudian berjalan menuruni panggung, menghampiri ibunya yang menunggunya dengan mata berkaca-kaca. Namun kali ini karena bangga. Namun, urusan Arini belum selesai. Saat ia dan ibunya hendak diantar oleh Pak Suryo ke tempat yang lebih pribadi, Bayu berhasil menahan langkahnya. Ia lolos sejenak dari pengawalan Satpam. Wajahnya putus asa. Arini, tolong, kita perlu bicara, katanya memohon, mencoba meraih tangan Arini. Arini berhenti. Ia menatap Bayu, bukan lagi sebagai suami, tapi sebagai masalah terakhir yang harus ia selesaikan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bayu, ini semua salah paham. Ini semua ide Mama dan Papa. Aku tidak berdaya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Rengeknya, menyalahkan orang tuanya seperti biasa. Arini tertawa kecil. Tawa yang dingin dan tanpa humor. Kamu tidak berdaya? Atau kamu memang tidak mau berbuat apa-apa? Kamu menikmati status yang mereka bangun dari kebohongan. Dan kamu ikut menyingkirkan siapapun yang mengancam status itu, termasuk ibuku. Arini melangkah lebih dekat. Suaranya kini pelan namun setiap katanya menusuk seperti pisau. Dengarkan aku baik-baik. Bayu, mobil mewah yang kau pakai untuk pamer ke teman-temanmu setiap hari? Aku yang membayar cicilannya dari bonus kerjaku. Anggap saja itu hadiah perpisahan dariku. Wajah Bayu semakin pucat. Rumah yang kalian tinggali dengan bangga? Uang mukanya 50% dari tabunganku. Sesuatu yang tidak pernah diketahui orang tuamu. Besok pengacaraku akan menghubungi pengacara ayahmu untuk membahas pembagian asetnya. Mata Bayu terbelalak ngeri. Dan yang terakhir, kartu kredit tambahan dengan limit tak terbatas yang dipakai ibumu dan Dinda untuk belanja tanpa henti, yang tagihannya selalu datang kepadaku setiap bulan? Kartu itu sudah aku blokir permanen 5 menit yang lalu. Itulah pukulan terakhir. Bayu terhuyung mundur seolah benar-benar dipukul. Ia akhirnya sadar. Ia tidak hanya kehilangan status sosialnya malam ini. Ia telah kehilangan seluruh fondasi finansial yang menopang gaya hidupnya dan keluarganya. Semua kemewahan yang ia kira berasal dari kehebatan keluarganya, ternyata berasal dari kerja keras wanita yang baru saja ia hianati. Selamat menikmati hidup sesuai kemampuan kalian yang sebenarnya, kata Arini sebagai kalimat penutup. Ia kemudian berbalik, menggandeng lengan ibunya, dan berjalan pergi meninggalkan Bayu yang berdiri membeku di tengah lobi, hancur lebur dan sendirian. Pak Suryo tidak membawa Arini dan Ibu Widya ke kamar biasa. Dengan penuh hormat, ia mengantar mereka menggunakan lift pribadi langsung ke lantai teratas, ke satu-satunya kamar di sana, Presidential Suite. Ruangan itu begitu luas, dengan jendela-jendela raksasa yang menyajikan pemandangan kerlip lampu kota dari ketinggian. Ini adalah puncak dari Grand Mahardika. Dan kini, mereka menempatinya sebagai pemilik yang sah. Pesta di lantai bawah sudah tidak lagi menarik bagi mereka. Di dalam keheningan suite yang mewah itu, Arini akhirnya bisa bernapas lega. Beban yang selama bertahun-tahun ia pikul di pundaknya seakan terangkat semua. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Seorang staf hotel memberitahu lewat interkom bahwa Bayu memaksa ingin bertemu di lobi bawah. Arini menghela napas. Ia tahu ia harus menghadapi ini untuk terakhir kalinya. Bukan untuk rekonsiliasi, tapi untuk sebuah penutupan. Ia turun, menemui Bayu di sudut lobi yang sudah sepi. Penampilan Bayu kacau. Jasnya kusut, matanya merah, dan ia tampak putus asa. Begitu melihat Arini, ia langsung berlutut. Arini,
Aku mohon, maafkan aku. Aku salah, aku bodoh, katanya sambil terisak. Aku akan tinggalkan mereka semua. Aku akan meninggalkan orang tuaku demi kamu. Kita bisa mulai lagi dari awal,